Dari judulnya saja nih, survival, yaitu bertahan hidup. Jadi aplikasi ini mengajarkan kita atau bagaimana caranya kita bertahan hidup di alam liar. Misalnya saja waktu kalian kegiatan outdoor ataupun mendaki gunung. Halo Sobat Petualang Kebuk Luyur, kembali lagi nih dengan aku, Risa. Nah, pada episode kali ini aku mau ngejelasin berbagai macam aplikasi yang biasanya digunakan untuk menunjang kegiatan outdoor. Nah, sekarang kan udah era digital. Kebanyakan kalau zaman dulu tuh mesti pakai kompas yang biasanya tuh agak tradisional gitu kan. Jadi di era modern seperti ini pastinya banyak aplikasi-aplikasi yang ada di handphone yang bisa kalian download yang bakalan membantu kalian untuk kegiatan outdoor. Pastinya aplikasi ini biasanya offline, jadi kalian tidak perlu takut jika tidak ada sinyal. Karena di gunung tuh pasti tidak ada sinyal. Mungkin beberapa gunung tertentu aja, misalnya Lawu baru ada sinyal di pos 3 atau di pos 2. Namun kebanyakan gunung atau kebanyakan alam-alam bebas itu tuh mesti nggak ada sinyal. Jadi kalian wajib download beberapa aplikasi yang tentunya dapat menunjang kegiatan outdoor kalian ya. Jadi simak terus videonya. Yang pertama ada altimeter layer. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk menunjukkan seberapa tinggi ketinggian yang kita pijak. Biasanya ini tuh ditunjukkan dengan koordinat tertentu. Jadi kita tuh bakalan tahu di posisi mana kita berada. Nah, di altimeter layer ini tidak hanya menunjukkan ketinggian saja, namun bagaimana sih kondisi suhu, kelembapan, sinar UV. Jadi tuh nggak cuma digunakan untuk ketinggian saja. Tentunya ini tuh sangat berguna sekali bagi kalian apabila kalian itu berada di posisi ketinggian berapa gitu kan, pasti tekanannya berbeda. Jadi kalian bisa mengira-ngira sendiri kalian berada di ketinggian berapa. Dan tentunya ini juga wajib kalian download apabila kalian mau mendaki gunung atau melakukan kegiatan outdoor. Selanjutnya ada First Aid American Cross. Nah, dari judulnya saja First Aid, yaitu pertolongan pertama. Hal ini dapat kalian lakukan apabila terjadi insiden-insiden kecil ataupun insiden-insiden yang kalian tidak inginkan. Misalnya kalian terjatuh ataupun terperosok, kan soalnya kalau di gunung tuh rawan banget ya kalau kita tuh terjatuh ataupun terpeleset. Nah, aplikasi ini memberikan petunjuk bagaimana cara melakukan pertolongan pertama untuk menangani insiden-insiden tersebut. Misalnya bagaimana merawat luka agar tidak infeksi, bagaimana cara merawat apabila kaki kita tuh terjatuh kemudian cedera. Jadi ini tuh wajib kalian download yang bakal memberitahu kalian bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pertolongan pertama sebelum kalian sampai di base camp. Jadi itu bisa dilakukan apabila dalam keadaan urgent. Nah, selanjutnya ada survival. Dari judulnya saja nih, survival, yaitu bertahan hidup. Jadi aplikasi ini mengajarkan kita atau bagaimana caranya kita bertahan hidup di alam liar. Misalnya saja waktu kalian kegiatan outdoor ataupun mendaki gunung. Misalnya kalau terjadi hal-hal yang urgent atau yang tidak diinginkan, misalnya kalian tersesat atau kalian ketinggalan kelompok nih. Di sini tuh bakal ditunjukkan hal apa saja yang harus kita lakukan. Misalnya bagaimana cara mendirikan tenda, bagaimana cara berburu makanan, bagaimana cara kita mencari air. Nah, dari situ bakal kita diajarkan langkah-langkah yang harus kita tempuh. Jadi kita nggak perlu panik nih. Kalian wajib download aplikasi ini ya. Selanjutnya ada medicinal plant and herbs. Nah, medicinal plant and herbs ini yaitu aplikasi yang membantu kita bagaimana sih cara menemukan atau membedakan tanaman-tanaman yang biasanya digunakan untuk menolong kita dalam keadaan urgent. Misalnya kita terjatuh
tapi lupa nggak bawa P3K, atau P3K kita tuh mungkin udah habis ataupun terbatas. Jadi kita tuh bakalan dikasih tahu tanaman apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengobati kita ataupun mencegah dari berbagai macam infeksi yang disebabkan kalau kita cedera ataupun terjatuh. Nah, hal ini tuh untuk mengantisipasi kita untuk menunda dari penyebaran infeksi tersebut sampai kita berada di basecamp selanjutnya untuk dilakukan penanganan yang lebih lanjut. Jadi aplikasi ini tetap wajib kalian download ya. Selanjutnya ada AllTrails. AllTrails ini biasanya digunakan untuk menentukan rute pendakian yang bakal kalian tempuh nih. Biasanya kan kalau rute pendakian tuh nggak cuma satu aja. Ada lebih dari 50 rute pendakian yang ada di AllTrails yang biasanya disimpan di database-nya. Jadi kita tuh bakalan enak gitu kan. Kita tinggal milih pakai jalur yang mana, pakai rute pendakian yang mana. Misalnya kalau di Gunung Lawu ada jalur yang via Ceto, via Cemoro Kandang ataupun Cemoro Sewu. Dan selain itu juga banyak rute-rute lainnya yang bakal kita temukan di AllTrails ini. Jadi aplikasi ini wajib kalian download. Tenang aja, ini juga offline, tidak perlu menggunakan sinyal yang kuat, jadi biasanya langsung offline kalian gunakan langsung bisa. Selanjutnya ada Weatherbug. Dari judulnya aja weather yang artinya cuaca. Nah, dari Weatherbug ini kita tuh bisa memprediksi bagaimana sih cuaca yang terjadi besok, lusa, ataupun 1 minggu kemudian. Jadi kita tuh bisa memperkirakan kalau misalnya cuacanya hujan atau cuacanya cerah. Jadi kita tuh bakal memperkirakan bekal apa saja atau peralatan apa saja yang bakal kita bawa. Misalnya kalau lusa hujan ataupun besok hujan, kita tuh pasti bakal membawa cadangan baju ataupun jas hujan yang lebih gitu kan. Jadi tuh ini tuh bisa memprediksi cuaca yang terjadi besok. Tidak hanya cuaca saja, namun juga kelembapan, perkiraan ada petir atau tidak, dan suhunya. Jadi kita tuh bisa memperkirakan bagaimana suhunya besok, ataukah dingin, lembab, ataupun cuacanya panas. Selanjutnya ada View Ranger. View Ranger ini mungkin udah familiar ya bagi kalian atau mungkin bagi para pendaki yang sering menghabiskan waktu kegiatan outdoor. Nah, View Ranger ini biasanya digunakan untuk menandai posisi kita di mana. Misalnya kita berada di pos 1 Gunung Lawu, selanjutnya kita menuju ke pos 2 Gunung Lawu, itu tuh dibutuhkan berapa lama, berapa jam, atau berapa meter waktu ataupun jarak yang bakal kita tempuh selanjutnya. Jadi View Ranger ini tidak hanya digunakan di gunung saja, namun biasanya View Ranger itu digunakan di kegiatan outdoor lain seperti lagi penjelajahan di alam liar, bahkan sampai di perkotaan. Namun kalian nggak perlu khawatir, View Ranger ini juga tidak memerlukan sinyal-sinyal cukup kuat ataupun bisa digunakan dalam keadaan offline. Jadi tentunya sangat aman sekali kalian download, khususnya bagi kalian yang akan melakukan kegiatan outdoor. Oke Sobat Petualang, itu tadi merupakan beberapa contoh aplikasi yang wajib kalian download. Tentunya aplikasi ini dapat mempermudah kalian untuk melakukan kegiatan outdoor, khususnya mendaki gunung. Dan keunggulan dari aplikasi ini dapat kalian gunakan dalam keadaan offline. Jadi jangan lupa ya di-download, ini juga bakal membantu kalian juga. Oh ya, apabila ada tambahan, kritik, ataupun saran, tulis di kolom komentar ya. Tetap safety dalam melakukan kegiatan outdoor. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!